Minta tolong Pak Prabowo, kayak gini rumah saya. Hidup Jokowi! Buat kawan-kawan, coba kalian tonton dulu video yang aku stitch ini dari awal sampai akhir. Kalian simak dulu. Cobalah dulu. Jadi setelah aku menonton video itu, aku percaya Indonesia ini akan menuju kehancuran. Aku percaya Indonesia ini akan menuju kehancuran. Jika penegak hukum dan pemerintahannya sudah rusak, Indonesia ini menuju kehancuran. Buat pemerintah dan aparat, suatu saat people power akan meledak. Suatu saat people power akan meledak. Buat pemerintah dan aparat, suatu saat people power akan meledak dan tidak ada yang bisa menghentikan itu kecuali kematian. Suatu saat people power akan meledak. Banyak kejanggalan di kasus pembongkaran rumah itu. Banyak kejanggalan. Tapi lihatlah. Betapa mudahnya orang mendapatkan IMB di lahan yang masih bersengketa, belum ada keputusan pengadilan, tapi si mas-mas yang berkacamata itu sudah punya surat IMB, sudah berkoordinasi, sudah dengan Cipta Karya, dengan pejabat Pemko. Dari mana logikanya? Lahan masih sengketa, tapi si mas-mas itu sudah dapat IMB. Betapa bobroknya orang-orang di pemerintahan dan aparat-aparat penegak hukum. Banyak mafia-mafia tanah di BPN. Semua sudah hampir semua merata penuh kejahatan. Bea cukai, pajak, bahkan sekelas Bank Indonesia melakukan korupsi triliun. DPR dipenuhi penjahat, kepolisian dipenuhi penjahat, kejaksaan dipenuhi penjahat. Apa lagi yang mau kita harapkan? Apa lagi yang mau kita harapkan? Kita lihat semua di pemerintahan Bapak Prabowo ini, semua menteri-menterinya pengusaha-pengusaha. Tentu yang mereka pikirkan adalah keuntungan untuk perusahaannya. Tidak ada menteri Bapak Prabowo dari orang miskin, dari yang punya pengalaman ini, pengalaman itu. Tidak ada sesuai penempatannya. Semua orang-orang yang menurut kita, dari mana sih munculnya ini, latar belakangnya. Kita ditakut-takuti yang tidak bayar pajak, tidak bisa urus ini, tidak bisa urus itu. People power satu-satunya cara memperbaiki negara ini. Inilah yang harus kalian pikirkan pemerintah dan aparat. Jika rakyat Indonesia ngamuk, nggak peduli. Mau kalian bilang aku provokator, tapi aku bisa melihat betapa bobroknya kalian. Menjijikkannya kalian. Kalian lebih mengutamakan uang daripada keadilan, daripada kalian takut akan Tuhan, takut kepada Allah. Kalian buta karena uang, buta kalian karena uang. Tidak melihat jeritan-jeritan orang yang terzolimi. Tidak peduli kalian itu. Tapi sayangnya penegak hukum, khususnya kepolisian, tidak bisa membuat penegakan hukum, tidak bisa menjamin keadilan, ketertiban. Jelas-jelas ketika ada IMB muncul padahal tanah masih bersengketa, berarti ada yang salah. Di mana salahnya? Gampang mendapatkan itu. Tapi kalian pura-pura enggak lihat. People power satu-satunya. Benarkah people power akan meledak? Ini pertanyaan saya kepada teman-teman dan pemirsa semua. Nanti boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini, sehingga nanti saya juga bisa menyampaikan pikiran-pikiran Anda kepada teman-teman yang lainnya. Nah, beberapa hari kemarin kalau nggak salah ya, atau 2 hari yang lalu. Nah, tentu kita melihat kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo,
ya di perayaan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Memang Pak Jokowi diundang dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato atau sekata patah dua kata lah untuk sebagai kata sambutan dan sebagainya dan sebagainya. Nampak juga pidato Pak Jokowi di sana. Poin penting yang saya lihat, apa-apa yang disalahkan Jokowi. Saya belum lihat ada yang mengkritik Pak Prabowo. Karena Prabowo itu kuat, sangat kuat. Terus apa-apa yang disalahkan Jokowi. Dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Ya memang itu yang kita lihat saat ini. Bagaimana mungkin kita tidak menyebutkan hal itu? Karena beliau presiden ke-7. Pak Prabowo baru beberapa hari menjabat sebagai presiden, baru beberapa bulan menjabat sebagai presiden. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, belum ada yang berani mengkritik dan lain sebagainya. Tapi saya rasa banyak yang mengkritik. Dan beberapa hari kemarin demonstrasi besar-besaran sudah dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai kalangan kampus dengan membawa suara-suara yang sangat penting, menyampaikan aspirasi, ya, menuntut keadilan di masa pemerintahan Prabowo Subianto yang kurang lebih 4 bulan. Nah, tadi juga saya mendengarkan ada penyampaian dari abang tersebut pada cuplikan video sebelumnya, ya. Rasa-rasanya ya people power akan meledak suatu saat nanti. Kita menduga hal itu kalau kita melihat pidato-pidato seperti ini. Dan 1 minggu lalu saya melihat dan mendengarkan penyampaian Bung Adian Apitupulu di acara ILC gitu ya. Nah, Pak Presiden itu harusnya kalau berpidato fokus saja lah pada angka-angka gitu ya. Nggak mesti menyampaikan ini itu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pidato Pak Prabowo ini membuat masyarakat gelisah, membuat rakyat Indonesia gelisah dengan pidato-pidatonya. Apalagi misalnya di acara NU ya kemarin itu, apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam pidatonya? Ada yang melawan saya dalam birokrasi, ada yang melawan saya. Ada yang merasa sudah kebal hukum, ada yang merasa sudah raja kecil. Siapa raja kecil itu? Artinya kalau ada raja, pasti dia raja kecil itu punya rakyat. Itu yang harusnya by logika berpikir, gitu ya. Harusnya seperti itu. Kalau raja kecil artinya raja, pasti punya rakyat dong. Pasti punya pendukung massa yang lumayan besar. Mungkin nggak besar sekali, tapi lumayan besar. Bayangin ada yang melawan Pak Prabowo sebagai presiden dalam birokrasi. Itu pidatonya. Karena beliau katanya ingin menghemat. Saya menghemat untuk efisiensi anggaran, untuk menghindari kebocoran, untuk memberikan makan anak-anak bangsa, putra-putri bangsa, generasi-generasi bangsa. Ya mungkin makan bergizi gratis gitu ya. Tapi banyak yang dipangkas di setiap lembaga. Tapi di kementeriannya saya lihat nggak terlalu banyak dipangkas. Ini kan rasa-rasanya kurang adil gitu ya bagi sebagian orang yang menilai. Nah, mungkin saya akan coba masuk pada segmen penyampaian ucapan atau pikiran-pikiran dari teman-teman kita masyarakat Indonesia yang kerap kita sebut sebagai netizen plus 62 yang menyoroti hal ini. Saya akan coba baca dari Astevi ya. Memang betul, satu-satunya cara untuk merubah keadaan negara kita mungkin hanya dengan people power. Yang setuju, acungkan jempolnya. Oke. Setuju, sangat setuju, sangat setuju. Oke, bacot doang nggak ada bukti, buku panci. Oke, Anda bukan provokator, tapi saudara menggaungkan kebenaran, maju terus, jangan lelah. Prabowo dan Jokowi nggak beda ya, rakyat minta adil di Jokowi, Prabowo bilang hidup Jokowi, rakyat kecewa. Nah ini juga salah satu yang menjadi sorotan, dimana ketika rakyat minta adil di Jokowi, di tengah-tengah rakyat minta pertanggungjawaban pada Pak Jokowi, minta adil di Jokowi, disitulah Prabowo menyebutkan sebagai presiden,
hidup Jokowi dengan nada yang tinggi juga sebetulnya, teriak-teriak juga tuh kan, kita melihat gitu ya. Nah, lalu kemudian jika penegak hukum, penguasa dan mafia sudah kong kali kong, pupus sudah harapan rakyat, maka hanya gerakan rakyat yang diperlukan. Ini semua gara-gara Jokowi, sekarang tambah lagi Prabowo ikut-ikutan. Betul-betul solusi rakyat bersatu bergerak, people power. Betul sekali, semenjak Jokowi menjadi presiden 10 tahun dan Prabowo masih takut sama Jokowi, yang terjadi people power. Nasib rakyat tak akan pernah terangkat, siap terus menderita karena negara dikelola oleh penjahat-penjahat besar. Sama Bung, aku juga merasa akan terjadi revolusi karena carut marut negeri ini karena penguasa dan para pejabatnya. DPR kacau, sumber korupsi paling parah. Barangkali terjadi lagi revolusi itu, kita nggak tahu juga. Kalau sampai kemarahan rakyat sudah melonjak tinggi, ya apa yang nggak mungkin? Sejarah berbicara mungkin kok, gitu ya. Mau diturunkan juga mungkin. Sejarah pernah membuktikan itu. Jadi bukan tidak mungkin kalau masyarakat sudah turun tangan, gitu ya. Presiden ini tak malu mendukung koruptor nomor 1 di Indonesia yang sudah dinobatkan dunia. Jika begini terus, pemerintah gelap harapan masyarakat miskin untuk menggapai cita-cita. Masyarakat Indonesia, lihatlah bangsamu yang dihancurkan oknum pejabat dan oligarki yang menggeruk isi alam ini, hasilnya dibagi masuk kantong-kantong orang korup. Mahasiswa sudah mendeteksi permainan ini yang sudah disuarakan melalui demo-demo. Hidup masyarakat Indonesia, mari berjuang terus demi keadilan di negeri ini. Terima kasih mahasiswa pejuang keadilan. Prabowo lebih pilih bela Jokowi daripada rakyat, mati karena LPG. Begini kok minta nambah baru juga dulu. Melakukan Jenderal Prabowo atau memalukan kalinya. Nanggung budi ke Jokowi. Pik 2, alutsista Prabowo takut dibuka. Benar sekali yang dikatakan anak muda ini mempunyai hati nurani. Kalian para aparat negara tidak punya hati nurani. Jenderal takut Jokowi, nggak takut sama Tuhan. Prabowo kurang ajar, laknat, semakin dekat untuk keluarga semua bobo. Omong-omong lah, sulit rasanya untuk rakyat percaya lagi, bikin gaduh bangsa. Rakyat harus bersatu karena sudah tidak ada keadilan lagi bagi rakyat kecil. Wahai rakyat, bangunlah, jangan tidur terus. Kebun binatang sedang diperluas, binatangnya sedang digemukkan. Bangun, lihatlah binatang-binatang yang sedang digemukkan. Prabowo tidak menganggap dukungan rakyat yang telah memilihnya, tapi malah berterima kasih sama Jokowi. Betul-betul memalukan. Berarti Prabowo akan bekerja untuk Jokowi, bukan untuk rakyat. Kasihan rakyat hanya diperalat saja. Terus terang, aku pribadi sangat merespektif ya sekali apa yang disampaikan pemuda itu. Intinya pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan yang amburadul, yang dalamnya banyak manusia-manusia yang udah buta mata hatinya alias munafik yang tidak memihak pada rakyat. Dengar kamu Bang, aku jadi nangis mikirin nasib anak-anak kami nanti. Apa gunanya pemerintah kita? Gimana mau mengadili? Rakyat teriak adili Jokowi, tapi yang punya mandat tertinggi malah membanggakan korupsi itu sendiri. Berpikirlah yang jernih, pemimpin. Percuma nyalon presiden sampai 4 kali kalau jadinya begini. Mudah-mudahan cepat digantikan Gibran agar negara ini tambah hancur pakai lebur. Ya kalau Pak Prabowo turun, Gibran naik. Gibran turun, naik lagi wakilnya, dan nggak tahu lah. Aduh, kita sampai di sini saja teman-teman ya pembahasan kita kali ini. Saya rasa teman-teman ada pikiran lain dan penyampaian yang berbeda, silakan sampaikan di video ini. Itu saja mungkin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.